You lose, get knocked out or hurt. I don't care about you, I care about the attention. Cerita dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Joe yang mendatangi arena tarung bawah tanah untuk ikut ambil bagian dalam acara gelut tersebut. Joe terpaksa mengikuti pertarungan ilegal ini untuk menutupi biaya operasional perkebunannya yang saat ini sedang mengalami kebangkrutan. Ditemani oleh karyawannya yang jadi staf ringnya bernama Lopez, Joe berhasil mengalahkan lawannya dalam pertandingan ini. Tapi karena hadiah dari kemenangan barusan masih belum cukup untuk menutupi tagihan listrik, air, pajak, dan pupuk kompos, Joe kembali melakoni pertarungan kedua, di mana dia berhasil menang dengan cukup mudah melawan petarung dengan gaya petantang petinting ini yang ternyata cuma gede bacot. Sayangnya hadiah dari dua pertarungan ini masih kurang dari yang mereka butuhkan, di mana pada pertarungan ketiga ini Joe harus menghadapi petarung dari Asia yang berhasil menang dengan menjunjung tinggi sportivitas dan memberikan respek kepada lawannya. Pada pertarungan keempat, Joe harus menghadapi jagoan kompetisi ini yang memiliki julukan si tangan besi. Joe yang sudah mulai kewalahan dibuat sedikit kesulitan di awal ronde. Setelah 4 pertarungan, Joe merasa sudah mendapatkan uang yang cukup untuk 2 bulan ke depan. Sampainya di rumah, Joe disambut oleh pacarnya bernama Estrella. Selain memberikan perawatan, Estrella juga menceramahi Joe karena dia nekat membahayakan dirinya sendiri demi menyelamatkan perkebunan ini. Faktanya, perkebunan alpukat tersebut adalah milik Estrella warisan dari ayahnya. Sang ayah adalah seorang veteran perang yang sudah meninggal dunia. Di sini juga terungkap fakta kalau Joe adalah mantan tentara bayaran asal Australia. Dia pernah terlibat masalah saat melakukan misi di Amerika, lalu mengikuti ayah Estrella hingga berakhir di tempat ini. Joe dulu pernah membentuk kelompok pertahanan bersama ayah Estrella untuk melindungi perkebunan dan para pekerjanya. Meski begitu, tidak bisa dipungkiri Estrella merasa sangat bangga dengan apa yang dilakukan oleh Joe. Bahkan ayahnya sendiri belum tentu akan melakukannya. Estrella menganggap ayahnya tidak menyayanginya. Namun Joe meyakinkan Estrella sang ayah sangat menyayanginya, meski dengan caranya sendiri yang mungkin tidak dipahami oleh Estrella. Joe kemudian mendatangi Lopez dan pekerja lainnya untuk membayar upah mereka. Lopez sebenarnya menyarankan Joe mem-PHK para pekerja saja karena perkebunan sudah mulai bangkrut. Lopez berkata para pekerja mengerti dengan situasi tersebut. Namun Joe tidak bersedia karena perkebunan ini berhutang budi kepada mereka. Para pekerja sudah setia selama puluhan tahun kepada ayah Estrella. Suatu hari, Estrella meminta Joe menemani karyawan bernama Marco pergi berbelanja ke kota. Marco adalah karyawan baru yang belum terlalu hafal tempat ini. Dalam perjalanan, Marco sempat bertanya mengenai pertarungan yang dilakukan Joe. Menurut cerita Lopez, Joe sangat membrutal dan tidak memberikan kesempatan kepada lawannya. Namun Joe merendah dengan berkata Lopez terlalu melebihkan cerita. Sampainya di pasar, Joe juga mendapatkan tawaran dari penjual untuk melakukan kasbon saja. Dia bisa memaklumi karena tahu kondisi keuangan mereka. Tapi Joe tidak bisa menerima kebaikan uni penjual ini. Tak lama datang 3 orang pria yang membuat Marco nampak sangat ketakutan. Entah apa masalah uni penjual ini dengan mereka bertiga, sampai-sampai salah satu dari mereka menamparnya. Tidak ingin terlibat keributan yang tidak perlu, Joe meminta maaf dan memilih pergi dari sana. Tapi si bajingan gondrong kembali melakukan sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Mereka bertiga kemudian mengikuti Joe dan Marco yang membuat aksi kejar-kejaran tak bisa dihindari. Para penjahat ini langsung menyeret Marco keluar dan bersiap untuk membunuhnya. Namun inilah yang terjadi.
Setelah berhasil menenangkan Marco dari kepanikan, Joe meminta Marco membantunya mengubur mereka bertiga. Joe kemudian membakar mobil ketiga penjahat tersebut. Dia yakin tidak akan ada yang mengetahuinya karena area ini hanya dilewati oleh petani. Sampainya di rumah, Joe meminta Marco untuk merahasiakan ini dari siapapun, termasuk dari Estrella kekasihnya. Suatu hari, Joe bertemu dengan dua orang pria yang nanti akan diketahui bernama Baptiste dan Ruti. Dia mengaku sedang mencari supirnya yang terakhir terlihat di sebuah area perkebunan. Joe mengaku tidak pernah melihat siapapun di sini. Dia meminta Baptiste meninggalkan lokasinya karena ini adalah lahan pribadi. Joe pun mengantar mereka berdua agar Baptiste tidak curiga. Joe yakin supir yang mereka cari adalah tiga pria yang sudah dia habisi. Menyadari sekarang berada dalam bahaya dan keselamatannya sedang terancam, Joe mengajak Estrella segera meninggalkan tempat ini. Estrella tentu saja bingung karena Joe tidak menjelaskannya. Joe hanya mengatakan sekitar 3 minggu yang lalu saat dia pergi ke kota bersama Marco, Joe melakukan sesuatu yang mengarah kepada perbuatan kriminal. Joe pun berjanji akan menceritakan semuanya nanti kepada Estrella setelah mereka berada di tempat yang aman. Saat itu seorang mengetuk pintu rumah tersebut. Hello again. Baptiste kembali mendatangi rumah Estrella dengan alasan tadi dia belum sempat memperkenalkan diri secara sopan. Estrella yang selalu menghargai tamu pun mempersilahkan Baptiste untuk masuk dan menawarinya kue nastar lebaran tahun sebelumnya. Beautiful. What a delicious feast. Baptiste kemudian mengungkapkan ketertarikannya untuk membeli hasil perkebunan alpukat milik Estrella karena dia mengaku memiliki perusahaan ekspor buah sehingga tertarik bekerja sama dengan mereka. Tapi Estrella menolak dengan alasan dia sudah memiliki pelanggan tetap yang sudah menjalin bisnis selama belasan tahun. Sebagai pebisnis yang memiliki etika dan menjunjung tinggi profesionalitas, Estrella tidak ingin mengecewakannya sekalipun Baptiste menawarkan cuan 2 kali lipat. We try not to discuss business at the table, Senora. Baptiste kemudian curhat mengenai impiannya untuk punya lahan pertanian yang luas seperti mereka. Joe langsung menyeletuk kalau kartel juga memiliki impian yang sama. Joe sepertinya sudah tahu kalau Baptiste ini adalah seorang kartel yang pastinya sangat kejam dan juga berbahaya. Baptiste yang nampaknya tak nyaman langsung mengalihkan pembicaraan dengan bertanya apakah mereka akan pergi liburan karena terlihat sedang packing. Estrella mengaku akan mengunjungi adiknya bernama Catherine yang sedang hamil di San Diego. Baptiste langsung memberitahu dia sudah menyelidiki latar belakang Estrella. Menurut informasi yang didapat Baptiste, Estrella adalah anak tunggal dari mantan seorang tentara. Ayahnya sudah gugur dalam perang melawan kartel yang ingin merebut tanahnya ini. Against the cartels when they tried to take his land. We're going to see my sister. Baptiste kembali bertanya apakah truk yang dikendarai Joe pernah mengalami kecelakaan karena seperti baru dicat ulang. Namun Joe enggan untuk menjawabnya. Baptiste kembali bertanya apakah Joe pernah melintasi lahan pertanian milik orang lain saat menuju kota sekitar 3 minggu yang lalu. Joe menjawab dia tidak pernah meninggalkan pertanian ini selama sebulan terakhir. Baptiste kembali menceritakan dengan nada yang seolah menuduh dan juga memojokkan. 3 minggu yang lalu seorang petani menemukan sebuah truk terbakar di lahan pertaniannya. Si petani kemudian melapor kepada polisi yang langsung melakukan penyidikan. Dari penyidikan itu diketahui mobil tersebut adalah milik putra seorang kartel paling ditakuti di kota ini, di mana si kartel dipanggil dengan El General. Tak jauh dari truk tersebut ditemukan anak kandung si kartel terkubur sedalam 3 meter bersama kedua temannya. Mendengar itu langsung membuat Estrella merasa tak nyaman. Dia menyadari Joe adalah orang yang sudah membunuh anak kartel tersebut. Tidak ingin Baptiste terus ngebacot kayak tetangga yang lagi julid, Joe menyuruhnya untuk pergi saja. Tanpa perlu penjelasan panjang lebar, Estrella sudah tahu apa yang dilakukan Joe. Karena itu mereka harus segera meninggalkan rumah ini sebelum anak buah si kartel kembali datang. Joe kemudian meminta Lopez untuk mengurus pertanian ini selama mereka berdua bersembunyi dari kejaran Baptiste. Sebelum meninggalkan tempat ini, mereka menjemput Marco ke rumahnya. Joe menyuruh Estrella menunggu di mobil sementara dia akan masuk ke rumah Marco.
Setelah menemukan Marco tewas secara mengenaskan, Joe kembali ke mobil menemui Estrella untuk memberitahu kalau Marco sudah tiada. Joe menyuruh Estrella menunggunya di parkiran sebuah restoran di pusat kota. Sementara Joe akan mengalihkan perhatian Baptiste dan anak buahnya yang pasti akan mengejar mereka berdua. Melihat apa yang sudah menimpa Marco, Joe pun berjanji akan membalaskan kematiannya kepada para kartel bajingan tersebut. Saat anak buah si kartel sampai di sana, Joe langsung mengajar mereka dengan sangat brutal menggunakan golok yang tersedia. Melihat Baptiste dan kroconya tiba, Joe langsung meninggalkan satu anak buah yang masih hidup. Supaya bisa menemukan Joe lebih cepat, Ruti meminta rekannya untuk berpencar. Sampai akhirnya Ruti bertemu dengan Joe dan melakukan duel 1 lawan 1. Tidak suka bertarung keroyokan, Joe langsung kabur dari sana. Meski sempat dihujani beberapa tembakan, Joe berhasil lolos. Gagal menangkap Joe, Baptiste mengajak anak buahnya untuk pulang saja. Dengan fakta ini bukan wilayah kekuasaan kartel mereka, Baptiste tidak ingin cari masalah dengan yang empunya wilayah. Tapi Ruti ngotot terus mengejar Joe karena dia bisa jadi masalah bagi mereka semua. Ruti bahkan menuduh Baptiste orang yang lemah karena bersimpati kepada Joe. Sementara Joe berhasil bertemu dengan Estrella. Meski berbadan kekar, Joe bukanlah Superman yang kebal terhadap peluru. Sementara itu Baptiste sampai di rumahnya. Dia memberitahu seluruh anak buahnya kalau sudah berhasil menembak Joe. Dia yakin dalam 2 hari ke depan mereka pasti menemukan mayatnya. Ruthie, come here. Tapi Ruti tahu persis kalau Joe masih hidup. Baptiste juga tidak memungkirinya. Jika nanti Joe memang masih hidup, dia berjanji akan menemukannya. Yang jelas untuk saat ini, Baptiste tidak ingin El General mengetahuinya. Singkat cerita, Joe akhirnya siuman setelah 3 hari tidak sadarkan diri. Dari informasi yang diperoleh Estrella, Baptiste sudah berhasil mengambil perkebunan mereka. Untungnya, Lopez dan seluruh pekerja mereka masih hidup. Namun Estrella bertekad merebut kembali perkebunan yang sudah dikelola keluarganya selama 3 generasi. Jika memang nanti tidak sanggup untuk merebutnya, Estrella akan menghancurkan perkebunan tersebut. Karena itu, Estrella meminta Joe untuk mengajarinya bertarung, agar dia bisa mewujudkan rencana balas dendamnya ini. Joe pun berjanji dia nanti akan membrutal demi melindungi Estrella. Namun Estrella tetap khawatir karena yang mereka lawan kali ini adalah kartel. Joe tidak sedang bertarung di arena lobang. Mendengar itu, Joe memiliki ide untuk kembali bertarung di arena lobang tersebut. Joe langsung membrutal menghabisi lawannya dari pertandingan pertama. Sayangnya Baptiste dan Ruti datang ke sana dan berhasil menangkap Estrella. Ternyata pertarungan barusan cuman buat ngabisin durasi aja. Padahal saya kira buat memancing kemunculan Baptiste kan. Joe langsung melampiaskan emosinya kepada dinding yang cuman ngabisin tenaga atas ketololannya yang tidak bisa melindungi Estrella. Setelah suasana tenang, Joe mendatangi seorang pedagang senjata ilegal untuk membeli amunisi tempur. Namun Joe hanya membawa uang $2.000, padahal kesepakatan awal mereka $3.000. Meski Joe berjanji akan membayar sisanya, pedagang senjata yang merasa tidak dihargai langsung berniat menghabisinya. Setelah mendapatkan semua senjata yang dia butuhkan, Joe langsung mendatangi rumah Estrella. Setelah mengintai dan mengetahui jumlah penjaganya, Joe mulai melumpuhkan anak buah Baptiste satu persatu. Setelah menunggu beberapa waktu, Baptiste dan anak buahnya tiba di sana.
Joe yang dari tadi bersembunyi langsung menodong mereka. Who the fuck do you think you are? Setelah melucuti senjata mereka berdua, Joe menyuruh Baptiste menelpon bosnya untuk memberitahu orang yang sudah membunuh putranya masih hidup dan sedang ada di hadapannya. Jika El General ingin balas dendam, maka inilah saatnya. He's coming. Baptiste mencoba melakukan negosiasi agar Joe tidak memenuhnya. Menurut Baptiste tidak ada gunanya Joe membunuh mereka berdua. Pada akhirnya nanti Joe akan tetap mati dibunuh oleh General. Joe berkata dia akan menghabisi mereka semua termasuk El General bosnya itu. Menyadari ancaman Joe tidak main-main, Baptiste menyuruh Ruthie membebaskan Estrella. Baptiste ternyata mulai memiliki ide untuk mengkhianati El General. Dia sangat yakin Joe pasti sanggup membunuhnya. Jika General sudah mati, maka tampuk kekuasaan bos kartel menjadi kosong. Dan Baptiste adalah orang yang tepat untuk menggantikannya. Tapi Ruthie sangat loyal kepada majikannya. Dia adalah Santiago, tangan kanannya El General. Tidak ingin bos tercintanya masuk dalam jebakan Joe, Ruthie langsung memberitahu Santiago mereka ingin membunuh El General. Get the fuck out! And you. Pada titik ini Baptiste tidak lagi terlalu tertarik dengan kerajaan kartel milik El General. Kalaupun El General tewas, Baptiste ingin menjalani kehidupan sederhana seperti Joe dengan bertani alpukat. Tak lama kemudian sosok El General akhirnya menampakkan diri untuk menyelesaikan urusannya. Bermodalkan kepercayaan diri dan perlindungan dari pasukannya, El General menyuruh Joe keluar untuk melihat langsung orang yang sudah menghabisi anaknya. Baku tembak pun langsung pecah dengan anak buah General, sehingga mereka harus mundur ke dapur untuk mencari jalan keluar. Estrella diminta pergi duluan agar mereka bisa memberikan perlindungan. Setelah Estrella lolos, giliran Baptiste dan Joe menyusulnya. Sementara Estrella yang kehabisan peluru langsung mempraktekkan ilmu bela diri yang dipelajarinya bersama Joe. Bermodalkan sebuah pisau dapur, Estrella berhasil melumpuhkan penjahat yang menggunakan senjata mesin, lalu mengambil alih senjata tersebut. Sementara Joe kembali terlibat pertarungan golok dengan penjahat yang tadi tidak sempat dia bunuh di rumah Marco. Mendengar suara tembakan, Joe dan Baptiste langsung membantu Estrella. Setelah menggunakan pelontar bom dan granat, Joe semakin membrutal dengan MK14 PUBG mobil. Setelah semua penjahat tumbang, mereka akhirnya bisa tertawa bahagia. Tak lama Lopez dan pekerja lainnya datang ke sana yang selama ini dilindungi oleh Baptiste. Untuk Baptiste, dia akan memulai kehidupannya yang baru, yang diawali dengan mendatangi dokter gigi. Setelah Baptiste pergi, Joe akhirnya melamar Estrella menggunakan penarik pin granat. Estrella menerima lamaran tersebut karena memang sudah lama menunggu dihalalkan oleh Joe. Tamat ending yang sangat memuaskan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah mari bertani alpukat demi swasembada biji. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.